Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Parigi Motong akan melakukan praktek coaching. Perkenalkan, nama saya Bahrul Fajri dengan fasilitator Bapak Slamet Setiabudi dan pengajar praktik Ibu Nirma Puspaliswati. Perkenalkan, nama saya Jemilia dengan Bapak Fasilitator yaitu Pak Slamet Setiabudi dan pengajar praktik Ibu Emirta S. Hanafi. Halo, perkenalkan saya Rosdiana Andun dengan Bapak Fasilitator Pak Slamet Setiabudi dan pengajar praktik saya adalah Ibu Nirma Puspaliswati. Pada sesi kali ini, kami akan melakukan praktik coaching di mana saya Bahrul Fajri sebagai pengamat, Ibu Rosdiana sebagai coach, dan Ibu Jemilia sebagai coach. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Ya, sebentar lagi Ibu akan melakukan coaching terhadap Ibu Jemilia. Benar. Dan bagaimana perasaan Ibu hari ini? Senang, bahagia. Oh iya, bahagia ya. Ya. Untuk melakukan coaching ini, apa yang Ibu sudah siapkan? Ya, benar sekali, saya kali ini melakukan coaching kepada Ibu Jamilia, yaitu saya melakukan coaching ini dengan alur tirta Pak, yang mana di dalamnya ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab Pak. Iya, perlu saya sampaikan kembali Ibu, jangan melupakan kompetensi inti. Iya Pak. Ya, kompetensi inti yang 3 ini Iya, Pak. yaitu presence, Ya. kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya. Ya, selamat melakukan coaching. Assalamualaikum Ibu Jamilia. Waalaikumsalam Ibu Ros. Senang bertemu Ibu hari ini Bu. Sama Ibu, dari kemarin saya cari-cari Ibu. Oh gitu ya Bu. Iya. Iya, emang juga saya dengar-dengar kabar dari teman Ibu, katanya Ibu ini ada punya masalah. Makanya saya datang ke Ibu ini Bu. Dengar dari teman Ibu punya masalah di kelas. Jadi karena saya penasaran Bu, saya datang ke sini nemu Ibu. Emang ada masalah apa Bu? Ya sih Bu, sudah lama sekali saya ingin ketemu sama Ibu. Untung kali ini saya ketemu Ibu di sini. Saya ingin menceritakan sesuatu. Saya ingin sharing sama Ibu tentang masalah saya yang saya hadapi sekarang ini. Oh gitu ya Bu. Iya. Iya. Iya Bu. Makanya saya bilang saya mau datang ke sini juga, saya mau juga sharing-sharing dengan Ibu. Tapi sudah lama Bu tidak kita ketemu lagi. Iya betul. Emang Ibu masalahnya apa Bu? Ini Bu, masalah saya ini sudah beberapa kali ini. Ini masalah siswa saya. Ada salah satu siswa saya ini sudah lama tidak masuk sekolah. Bahkan kurang aktif lagi masuk di dalam kelas mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Oh gitu ya Bu. Kalau bisa tahu anaknya ini sudah berapa hari ke sekolah Bu? Ini Bu sudah, kayaknya saya pikir-pikir kayaknya sudah 1 minggu lebih itu Bu belum ada masuk di kelas. Khawatir ini Bu. Pantas ya, pantas saya khawatir, saya juga gitu Bu. Kalau anak-anak nggak sekolah sudah lama saya pasti khawatir Bu. Dia ketinggalan banyak pelajaran. Gini nih Bu, maaf sebelumnya ya Bu, sebelum kita panjang lebar. Kira-kira tujuan Ibu untuk membicarakan masalah Ibu ini, kita membicarakan masalah ini, tujuan Ibu, harapan Ibu sebentar nanti bila berakhir di pembicaraan Ibu, apa itu harapan Ibu? Harapan saya sih Bu, setelah saya berbicara dengan Ibu, saya sharing sama Ibu, mungkin saya bisa mengeluarkan ide saya bagaimana cara memecahkan masalah supaya anak ini sudah aktif nanti sekolah, sudah aktif belajar di kelas, tidak seperti sekarang ini yang banyak sekali alfanya Bu. Kita tahu lah kalau kelas 6 itu sudah kelas ujian. Terus kalau betul Iya, sekali. kelas ujian. Sejauh ini Bu, anak Ibu yang sudah semingguan nggak sekolah ini, siapa tadi namanya Bu? Siri Fahil itu ya. Siri Fahil ini sudah lama nggak sekolah, sudah semingguan.
Apa sebabnya dia nggak hadir Bu? Tahu nggak Ibu? Eh, Kemarin itu saya sudah tanyakan kepada temannya Ya, bahwa ini menurut pendapatnya temannya sih, ya. apa dia selalu kalau dipanggil sama orang tuanya pergi ke ladang, jadi tidak sempat masuk ke sekolah. Itu informasi dari temannya. Oh gitu ya Bu, berarti ini anak nggak sekolah berarti diajak temannya pergi ke ladang gitu ya Bu ya? Iya, bapaknya yang bawa ke ladang. Kira-kira selain itu Bu, selain bapaknya ajak ke ladang si Rifailnya, ada masalah lain nggak lagi kira-kira? Mungkin ada selain pergi ke ladang, mungkin ada lagi alasannya lain sehingga dia tidak masuk sekolah Bu. Kira-kira menurut Ibu? Kalau saya lihat sih dari penglihatan saya, pertama saya lihat bajunya itu Bu sudah sempit. Kayaknya itu baju yang dia pakai itu mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 itu terus bajunya. Oh ya, Iya, saya sudah perhatikan sempit itu. berarti Bu ya? Sudah sempit. Iya. Nah, bayangkan itu Bu, mulai dari kelas 4 sampai kelas 6, Kasihan. itu terus bajunya dia pakai. Karena saya tahu itu dengan pasti itu baju seragamnya yang dia pakai. Oh, berarti anak ini nggak sekolah nggak karena nggak punya seragam ya Bu ya? Kasihan juga. Kemungkinan begitu Bu. Oh, iya. Kira-kira apa sih yang bisa Ibu Jamilia lakukan eh, untuk bisa mengatasi hal itu Bu? Maksudnya apa, bisa nggak Ibu Jamilia melakukan sesuatu untuk supaya anak ini bisa sekolah lagi gitu ya Bu? Eh, Mungkin saya pikir-pikir bisa kali ya kalau saya ke rumahnya gitu berkunjung ke rumahnya secara langsung. Tapi kemarin saya sudah berkunjung ke rumahnya, cuma alasannya anaknya itu bantu orang tuanya ke ladang. Jadi saya pikir ini anaknya tertutup itu, tertutup. Dia tidak mau bicarakan secara langsung apa yang dihadapi sekarang ini sehingga dia tidak pernah sekolah. Berarti anaknya tertutup ya Bu? Iya. Itu maksudnya gini Bu, kira-kira ada nggak terbersit di hatinya Ibu, gimana usaha Ibu gitu ya Bu? Apa yang bisa Ibu lakukan biar ini anak bisa sekolah lagi, bisa punya seragam lagi gitu ya Bu? Karena mungkin gara-gara seragam kan dia nggak sekolah Bu. Kira-kira bisa nggak itu? Ada nggak? Ada sih, mungkin saya mau datangi orang tuanya secara langsung. Mungkin orang tuanya bisa ceritakan, karena anaknya ini kan tertutup, mungkin dia tidak mengungkap. Mungkin kalau saya tanyakan kepada orang tuanya, orang tuanya akan mengungkapkan apa sebenarnya alasan sehingga anaknya itu tidak bisa masuk sekolah. Itu yang saya pikirkan sekarang ini. Ya. Kembali seperti tadi ya Bu ya, memang sudah Ibu kan sudah lihat dengan penglihatannya Ibu bahwa anak ini pakaiannya sudah sempit. Jadi Ibu mungkin berpikir bahwa itu sudah menjadi salah satu sebab menjadi dia nggak mau sekolah. Iya. Kira-kira bisa nggak ada strategi apa yang Ibu lakukan biar si anak ini bisa hadir lagi di sekolah gitu ya Bu, bisa sekolah lagi? Kemarin ada di pikiran saya, Bu. Saya ingin membantunya mungkin dengan memberikan seragam. Tapi dengan ekonomi saat ini, ya tahu lah Bu. Mungkin juga karena di sekolah saya itu kemungkinan bisa dilakukan Jumat beramal begitu Bu. Jumat beramal, mungkin dengan uangnya itu bisa diberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan pertolongan begitu Bu, atau memberikan informasi dengan teman-temannya. Oh ya begitu. Oh berarti Ibu punya strategi ingin membantu si Rifail melakukan kegiatan Jumat beramal begitu ya Bu di sekolah. Yang melakukannya itu siapa Bu? Yang melakukan Jumat beramal siapa-siapa? Saya pikir anunya itu yang paling banyak Bu peserta didik Bu, bukan kan teman-temannya. Di sekolah saya itu Bu siswanya banyak sekali. Ya. Alhamdulillah kalau memang mereka lakukan nanti itu, insya Allah mungkin dengan sendirinya ada terkumpul, atau mungkin
Bisa saya beri informasi kepada teman-temannya, memberikan bantuan pengadaan seragam sekolah. Mungkin ada teman-teman yang punya seragam sekolah yang masih layak pakai Oh iya, betul. dan masih bisa dipakai oleh si Rifail ini. Iya. Kira-kira kapan itu? Kapan ini bisa Ibu lakukan? Secepatnya sih, mulai mungkin besok, insya Allah besok dilaksanakan. Memang memberikan informasi kepada temannya dulu kan, nggak tahu langsung ada seragamnya lebih bagus lagi. Oh iya. Iya. Kira-kira kalau Ibu lakukan ini ada kendala nggak, Bu? Kendala mungkin ada sih Bu, kendalanya. Kalau kita mungkin hari ini kalau kita mau, tidak mungkin juga langsung ada Ibu toh. Iya, betul. Jadi itu kan satu kendala yang mungkin ya yang ada di masalah saya ini, kendalanya itu. Insya Allah ya Bu ya, ibu menjalankan semua ini bisa berujung baik ya, bisa maksimal ya Bu ya. Terus lagi Bu, kira-kira dalam kegiatan Ibu ini, dalam yang tadi apa namanya Bu, strateginya Jumat beramal gitu ya Bu ya. Ya. Apa kira-kira komitmen Ibu gitu ya? Komitmen saya sih menjalankan secara maksimal, Ya. dengan bukan salah satunya juga cara dengan Jumat beramal itu, dengan tadi juga menyampaikan, memberikan informasi kepada temannya. Mungkin Ya. langsung ada seragam yang bisa langsung dipakai oleh si Revel tadi ini. Jadi dua-duanya kan bisa dijalankan. Itu komitmen saya sih, supaya secara maksimal dilakukan. Gitu ya. Iya. Bagus sekali Bu. Saya tahu ini usaha Ibu ini sangat apa ya Bu, sangat baik, bisa membantu anak ya, bisa bisa teratasi masalah si anak yang nggak sekolah-sekolah ini. Ada nggak yang bisa membantu Ibu gitu lah untuk menjalankan kegiatannya Ibu ini? Siapa-siapa yang bisa bantu Ibu gitu ya? Mungkin warga sekolah ya. Kalau dari pikiran saya itu mungkin warga sekolah, terutama dengan teman-temannya. Ya. Mungkin memberikan informasi juga kepada teman-teman guru dan kepala sekolah. Ya yang terbersih di benak saya itu yang paling banyak ya temannya itu yang bisa membantu dia. Ya gitu ya Bu. Iya. Terus Bu, ukuran keberhasilan Ibu gitu ya, ukuran keberhasilan Ibu, bagaimana, apa itu ukurannya keberhasilan Ibu dengan usaha Ibu ini? Kira-kira ukurannya seperti apa sehingga Ibu menyatakan itu berhasil gitu ya Bu? Begini Bu, karena ukurannya itu saya pertama kan diberikan informasi kepada teman-temannya bahwa sebelum sudah Jumat beramal itu kita informasikan satu minggu sebelumnya, supaya itu sumbangan nanti terkumpul secepatnya. Itu ya, saya rasa mudah-mudahan jangka waktu dekat ini sudah bisa dikumpul kalau sudah diberikan informasi kepada teman-temannya. Berarti ukurannya kalau sudah terkumpul ya itu ya sudah terkumpul dari kegiatan Jumat beramalnya, supaya si Rifailnya bisa mendapatkan seragam sekolah ya Bu ya. Kira-kira sejauh ini Bu, kesimpulan dari pembicaraan kita ini apa sih Bu? Kesimpulan tadi ya sudah panjang lebar ini. Iya. Kalau menurut simpulan saya tadi, pertama masalah siswa tadi saya itu bahwa dia kurang masuk di kelas karena hambatannya tadi bajunya yang sempit. Nah sekarang saya sudah dapat jalannya bahwa siswa saya itu bisa mendapatkan baju yang bisa dipakai untuk sekolah lagi karena ada pengadaan seragam tadi. Dan juga ada
kalau belum kalau tidak ada seragam mungkin dikumpul dengan tadi sumbangan dari Jumat Beramal. Oh iya. Iya. Mulia sekali Bu ya. Mulia sekali apa dulu pikiran Ibu melakukan tindakan seperti itu, menggiring siswanya untuk melakukan Jumat Beramal untuk supaya si anak Ibu yang satu yang bermasalah ini yang membuat Ibu galau tadi ya Bu ya. Jadi Bu, sepertinya kita sudah banyak panjang lebar ya Bu bicara mengenai masalah Ibu dari tadi gitu ya. Nah sekarang gimana ya? Apa yang Ibu rasakan sekarang ini? Perasaan apa yang Ibu rasakan sekarang ini sejauh pembicaraan kita? Alhamdulillah, saya sudah merasa tenang Ibu. Karena saya sudah bercerita panjang lebar, akhirnya saya dapat ide bagaimana cara mengatasi masalah saya sendiri. Dan hati saya rasanya plong Bu, karena sudah teratasi dengan adanya jalan bercerita dengan Ibu, sehingga saya dapat ide. Jadi terima kasih Bu. Iya, alhamdulillah Bu, alhamdulillah sekali. Saya juga sangat berharapan situasi seperti ini kita saling ngobrol, saling tukar pikiran. Toh nanti kemudian hari bisa jadi saya yang nyari Ibu, saya punya masalah yang saya juga tidak bisa pecahkan sendiri gitu ya Bu ya. Namanya juga manusia ini ada kekurangan, ada kelebihan ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu sekarang sudah bisa plong, sudah bisa relax, sudah bisa bahagia hatinya, sudah mendapatkan sedikit solusi yang Ibu bisa jalankan nanti supaya hati Ibu nggak galau lagi gitu ya Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya juga sudah bisa panjang lebar berbicara dengan saya Bu ya. Saya paling berterima kasih sekali Bu karena sudah mendengarkan cerita saya tadi mulai dari awal sampai terakhir. Hati ini sudah serasa plong juga jadinya sudah bercerita. Oke ya Bu ya, insya Allah di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Bu ya dalam kesempatan yang lain lagi, dalam masalah yang lain lagi. Walaupun kita tidak mau masalah Bu ya, walaupun kita siapa yang mau masalah, tapi namanya juga manusia takutnya dapat masalah lagi ya, kita sharing lagi ya Bu ya. Iya. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Ros sudah kasih waktu untuk saya untuk bercerita. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Ibu-Ibu sekalian. Dari apa yang sudah dilaksanakan, proses coaching yang dilaksanakan, Ibu Ros sudah berusaha untuk melakukan coaching melalui alur TIPTA, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kalau di sini yang saya lihat dari tujuan, Ibu Ros sudah menanyakan tentang tujuan pembicaraan dan juga harapan coaching setelah melakukan pembicaraan tadi. Nah, dan sudah jelas masalahnya Ibu Jamilia tadi adalah siswanya itu tidak hadir di sekolah karena permasalahan bajunya yang sempit. Ya, ini sudah diidentifikasi juga. Ibu Ros menggali lebih dalam tentang permasalahannya dan kemudian Ibu Ros mencoba untuk memantik Ibu Jamilia bagaimana supaya mendapatkan sebuah solusi yang terbaik, ya, mencari tahu apa kekuatan yang dimiliki Ibu Jamilia, apa yang sudah dilakukan Ibu Jamilia untuk anak ini, dan ide-ide Ibu Jamilia, peluang-peluang yang mungkin akan dilaksanakan oleh Ibu Jamilia nantinya. Namun di sini pada saat menanyakan hambatan, di sini cenderung Ibu Jamilia sudah memberikan mengungkapkan hambatannya sendiri tanpa harus ditanya. Jadi luar biasa sekali Ibu Ros, walaupun tanpa ditanya, Ibu Jamilia sudah bisa untuk mengungkapkan sendiri. Berarti
formulasi pertanyaan yang Ibu Ros berikan itu bisa membuat Ibu Jamilia cepat merespon. Iya. Terus yang selanjutnya untuk rencana aksinya bisa diungkapkan sama Ibu Jamilia solusi-solusi yang mungkin dia bisa tawarkan untuk masalahnya sendiri, dan Ibu Jamilia sudah punya strateginya. Ibu Ros sudah memberikan pertanyaan yang mana bagaimana Ibu Jamilia bisa mengungkapkan solusi dari permasalahannya dan juga strategi-strateginya pun cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Dan yang terakhir tanggung jawab, Ibu Ros menanyakan tentang bagaimana Ibu Jamilia nanti melaksanakan kegiatannya, siapa yang bisa menjadi partner untuk menjalankan dan setelah itu Ibu Jamilia juga bisa menyimpulkan apa masalahnya dan solusinya, dan Ibu Jamilia juga sudah merasa lega dengan apa yang sudah dia bicarakan bersama Ibu Rosdiana. Jadi luar biasa sekali untuk sesi coaching kali ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Mungkin sekian untuk sesi yang ini. Terima kasih.